Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 19136170. Saya dari jurusan Geografi Prodi Non-Pendidikan. Pada kelas Geografi Mitigasi Bencana kali ini, saya membahas mengenai mitigasi bencana tanah longsor. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran antara keduanya, yang menuruni atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan oleh aliran air, permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengurus lereng tanah. Air yang mengurus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan menjadi penyebab longsor. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, sekaligus ibu kota provinsi Sumatera Barat. Kota ini adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia, yang secara geografis, Kota Padang dikelilingi oleh perbukitan yang mencapai ketinggian 1853 mdpl, dengan luas wilayah sekitar 693,66 km persegi. Lebih dari separuhnya merupakan hutan lindung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 909,940 jiwa, dan Kota Padang merupakan kota inti pengembangan wilayah kota metropolitan Palapa. Kota Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatera, di mana lebih dari 60% dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km persegi yang merupakan wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan. Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di Kota Padang diantaranya adalah Bukit Lampu, Bukit Gado-Gado, dan Gunung Padang. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatera. Ketinggian di wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 sampai 1853 meter di atas permukaan laut, dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udara di Kota Padang cukup tinggi, yaitu antara 23 sampai 32 derajat Celcius pada siang hari dan 22 sampai 28 derajat Celcius pada malam hari, dengan kelembaban yang berkisar antara 78 sampai 81%. Tingkat curah hujan di Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan, dengan rata-rata hari hujan yaitu 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan yang membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir dan longsor. Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap Samudra Hindia dan dikelilingi oleh jajaran pegunungan bukit barisan. Perkembangan kawasan urban di Padang bergerak ke arah utara dan timur dari kawasan kota tua yang bermuara di Batang Arau. Hal ini sejalan dengan pembangunan kota yang berbasis mitigasi bencana, di mana wilayah timur Kota Padang dikembangkan sebagai kawasan pemukiman dan pusat pendidikan, sedangkan pada wilayah barat yang berdekatan dengan pantai merupakan kawasan komersial perkotaan dan pusat bisnis. Selanjutnya itu metode analisis. Pada kali ini saya memakai analisis sebaran spasial kerentanan longsor yang dilakukan dengan menyusun berbagai macam data shapefile, kemiringan lereng, curah hujan, penggunaan lahan, dan geologi secara terperinci. Kemudian menggabungkan dan memberi bobot masing-masing parameter dengan overlay menggunakan software ArcGIS 10.8. Maka akan didapatkan klasifikasi tingkat kerawanan longsor, di mana klasifikasi lereng berpedoman pada Taufik pada tahun 2008, penggunaan lahan pada modifikasi Taufik 2008 dan Paimin 2009,
sedangkan curah hujan dan geologi pada Paimen tahun 2009, di mana setiap uh, setiap klasifikasi tersebut memiliki pembobotan yang berbagai macam, di mana lereng 40% yang terdiri dari 5 scoring, 30% untuk curah hujan yang terdiri dari 5 scoring, 20% untuk penggunaan lahan yang terdiri dari 5 scoring, dan 10% untuk geologi yang terdiri dari 5 scoring. Selanjutnya itu faktor yang mengakibatkan tanah longsor. Yang pertama itu kemiringan lereng. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang dapat memicu longsor. Semakin tinggi tingkat kemiringan lereng, maka potensi terjadinya longsor juga akan semakin besar. Yang kedua yaitu curah hujan. Ancaman tanah longsor biasanya karena meningkatnya intensitas curah hujan. Hujan lebat dapat menimbulkan longsor karena tanah yang merekah air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan tanah. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan atau land use adalah setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan merupakan hasil interaksi antara aktivitas manusia dengan lingkungan alami. Tanaman yang menutupi lereng bisa mempunyai efek penstabilan yang negatif maupun positif. Selanjutnya yaitu geologi. Data dan informasi geologi sangat diperlukan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur terutama sektor PUPR, seperti informasi tanah dan batuan untuk merencanakan penempatan bangunan ringan dan berat, keberadaan sesar atau sejarah kegempaan, dan struktur bawah permukaan, dan kondisi hidrologi yang diperlukan dalam rangka menghindari banjir dan longsor. Berikut adalah atribut tabel dalam pemrosesan pembuatan peta kerawanan bencana longsor di Kota Padang. Di mana pada data kelerengan terdapat 5 kelas, yaitu yang terdiri dari kategori rendah, agak rendah, sedang, agak tinggi, dan tinggi. Selanjutnya pada klasifikasi geologi terdapat 4 skor tanah, sedangkan pada curah hujan memiliki 3 curah hujan yang terdapat pada kelas 3, 4, dan 5. Dan tutupan lahan terdiri dari 4 skor. Dan ini merupakan peta kerawanan longsor daerah Kota Padang yang telah dilakukan overlay pada setiap klasifikasinya. Bisa dilihat pada peta yang sebelah kiri merupakan peta Kota Padang secara keseluruhan, sedangkan pada yang peta sebelah kanan merupakan zoom dari peta sebelah kiri, yaitu saya menempatkan pada daerah Stinjolawe, di mana belakangan ini terdapat sering terjadinya longsor akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Terdapat 3 titik yang saya dapatkan, di mana terletak pada dekat Panorama 2 dan jalan menuju perbatasan antara Kota Padang dan Solok. Bisa dilihat pada peta terdapat 5 klasifikasi, yaitu rendah, agak rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, di mana pada peta yang rendah terdapat pada warna hijau pekat, agak rendah pada hijau muda, yang sedang warna kuning, tinggi warna oranye, dan sangat tinggi pada warna merah. Berikut adalah kondisi lapangan pada saat terjadinya bencana longsor. Ini terjadi pada daerah Stinjalawe, di mana jalan ini merupakan jalan penghubung antara Kota Padang dengan Solok. Bencana ini terjadi sekitar sebulan yang lalu, dan bencana ini diakibatkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di daerah Kota Padang belakangan ini. Selanjutnya itu mitigasi bencana longsor.
Bencana tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim hujan yaitu pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Untuk mengurangi dampak negatif dari bencana longsor, pemerintah dengan stakeholder yang lain melaksanakan program mitigasi bencana longsor. Selain pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal secara individu dan kelompok juga mempunyai strategi dalam menghadapi bencana longsor. Program pengurangan risiko bencana yang dilakukan pemerintah seringkali tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga program tidak dapat berjalan dengan efektif. Untuk memadukan program yang dilakukan, pemerintah dengan program yang dilakukan oleh masyarakat, diperlukan penelitian mengenai analisis tingkat penerimaan masyarakat terhadap program pengurangan risiko bencana yang dilakukan pemerintah dan stakeholder lainnya. Apa tujuan dari mitigasi bencana? Yang pertama yaitu mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi masyarakat penduduk dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua yaitu sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan ke depannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Dengan adanya kegiatan mitigasi bencana, diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan pada saat sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana. Sehingga dengan demikian peminimalisasian jumlah korban saat terjadinya bencana dapat tercapai. Tetap waspada dan mengikuti arahan pihak yang berwenang saat terjadinya bencana, serta bersegera dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak terdampak apabila mengalami gejala penyakit dan cedera saat melakukan evakuasi bencana. Selanjutnya saya membahas kebijakan adaptasi yang dilakukan. Yang pertama yaitu membangun sistem peringatan dini bencana longsor atau EWS dan memasang alat pemantau gerakan tanah. Pemasangan EWS dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan stakeholders. Sedangkan alat pemantau gerakan tanah dipasang oleh Badan Geologi. Pemasangan kedua alat tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir korban jika terjadinya bencana tanah longsor. Yang kedua yaitu membangun jalan dengan konstruksi beton, bronjong kawat, membuat saluran air, dan memperkuat lereng di sisi kanan dan sisi kiri jalan dengan material beton. Pembangunan fasilitas umum tersebut dilakukan secara bergotong royong. Pembiayaan dilakukan secara swadaya dengan bantuan pemerintah setempat, membantu masyarakat membangun pos kesehatan permanen pada area yang rawan terhadap longsor. Yang ketiga yaitu pembangunan pos kesehatan di lokasi rawan longsor. Sangat penting agar korban longsor dapat segera tertolong. Yang keempat yaitu memasang papan peringatan longsor di jalan dan di daerah yang rawan terhadap longsor. Pemasangan papan peringatan longsor ini di tepi jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan kepolisian. Yang terakhir yaitu membangun tempat-tempat evakuasi. Masyarakat memanfaatkan masjid, balai desa, dan sekolah sebagai tempat evakuasi sementara. Jika terjadi bencana, pemerintah bekerja sama dengan stakeholder yang lain membangun tenda-tenda darurat dan dapur umum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.